Allah Azza wa Jalla mencintai amalan hambanya yang salih, termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca ucapan Syekh Abdul Razak, kata beliau, wa hadza yufidu annal muslim yustahabbu lahu an yukthira fi hayatihi min dzikrillah bihaula'il kalimati allati hiya ahabbul kalami ilaihi subhanahu. Hadis ini menunjukkan seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak dalam hidupnya membaca 4 zikir ini, yang merupakan zikir yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini ibadah yang paling mudah. Zikir ini ibadah yang paling mudah. Zikir dengan lisan ini. Kita tidak harus berada dalam rumah Allah. Kita tidak harus berada pada tempat-tempat tertentu. Kita tidak harus berada pada posisi tertentu. Dimanapun, kapanpun, apapun kondisinya, seorang muslim bisa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Na derek ke na sugi ke bau, itulah nganti sugi yang putar zikir. Lamun bersedekah ulah diri nganti sugi. Kalau ingin bersedekah nunggu kaya dulu para jamaah. Harus ada modal. Tapi kalau berzikir kepada Allah dengan lisan ini butuh modal. Butuh kepeng? Biaya. Amadi ulah nyugulang kepeng berzikir. Biaya tuh ulah. Tidak butuh. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imamul Munziri, dan subhanallah, ini amalan yang cocok bagi orang-orang yang tua. Tuloka. Kan leluwe berzikir ini juga para jamaah. Kita dengar hadis ini dari riwayat Imam Ahmad dan Imamul Munziri dan yang lainnya, serta Imamul Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Ummu Hani bintu Abi Talib qalat, Ummu Hani mengatakan, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah kepadaku. Apa bahasa anta? Nyempang? Nyempang. Mentelah. Ya, kata Ummu Hani, suatu ketika Nabi SAW singgah ke tempatku. Fakultu, kemudian aku mengatakan, inni kaburt wa da'uft. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku sudah tua. Kata Ummu Hani, wah loka itu ini. Wa da'uft, badan sudah mulai melemah. Ya, kalau badan sudah mulai melemah, maka otomatis ibadah juga semakin berkurang. Kemudian apa kata beliau? Famurni bi amalin a'maluhu wa ana jalisatun. Sampaikanlah kepadaku satu amalan yang bisa aku lakukan dalam keadaan duduk. Ba'din tiang sopo amalan bau tegawe sambil tokol. Qala, Nabi SAW mengatakan, sabbihillaha mi'ata marrah, sabbihillaha mi'ata tasbihatin, bertasbihlah kepada Allah sebanyak 100 kali. Abu, apa ran tasbih? Ilaha illallah. Nampu ko ngano? La ilaha illallah. Tasbih no situ kadung ngitung ino. Mborek jagong Abu.
Si imbearan tasbih Abu Sayyaf. Oh, borek no deka. Ya ran tasbih. Imbe mamikas. Ande, ama adi imbearan tasbih. Nah, subhanallah. Iya ran Abu Sayyaf. Apa ran tasbih? Subhanallah. Biak kemborek no aja. La ilaha illallah. Papa borek aja ingat ya. Iya, Nabi SAW memerintahkan Ummu Hani bertasbih sebanyak 100 kali. Fa innaha ta'dilu laka mi'ata raqabatin ta'tiqinaha min waladi Ismail. Sesungguhnya pahalanya sama dengan memerdekakan budak 100 orang dari keturunan Nabi Ismail. Ingat pira? 100. Pertanyaan para jamaah, kenapa Nabi SAW mengatakan bertasbihlah 100 kali, sesungguhnya pahalanya sama dengan memerdekakan budak dari keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa? Kenapa dikhususkan Nabi Ismail penyebutannya? Sang niara ke penuang jawaban. Kenapa para jamaah? Kenapa dikhususkan Nabi Ismail dalam hadis ini? Kenapa tidak nabi yang lain? Kenapa tidak Nabi Ibrahim? Kenapa tidak Nabi Musa? Kenapa tidak Nabi Isa? Padahal mereka nabi-nabi yang mulia. Pak Ahmad, kira-kira juga apa jawabannya? Karena beliau itu merintis pembuatan Ka'bah. Jawaban Ahmad. Pak Ahmad. Nabi Ibrahim dah merintis. Mami kas. Kumbe na mami. Ampu tersebut Nabi Ismail. Dalam hadis ini seperti memerdekakan 100 budak dari keturunan Nabi Ismail. Bapak sampai tuang jawaban, nyerah. Jawabannya kata Syekh Abdul Razzaq, wa khussa bani Ismail bidzikr, dikhususkan penyebutan keturunan Nabi Ismail li'annahum asyraful arabi nasaban, karena ya keturunan Arab yang paling mulia itu adalah berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan Arab yang paling mulia adalah apa? Keturunan Nabi Ismail. Sehingga orang yang membaca tasbih 100 kali ini, dia memerdekakan budak yang luar biasa dari nasab yang paling mulia. Baik. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wahmadillah mi'ata tahmidatin. Ucapkanlah alhamdulillah sebanyak 100 kali. Ta'dilu laki mi'ata farasin musrajatin muljamatin tuhammilina 'alaiha fi sabilillah. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Pahalanya setara dengan berimpak dengan 100 kuda yang dipersiapkan untuk berjihad, lengkap dengan bekalnya di jalan Allah Azza wa Jalla. Sambil tokal subhanallah 100, alhamdulillah 100. Wa kabbirillaha mi'ata takbiratin. Kemudian kata Nabi SAW, bertakbirlah kepada Allah sebanyak 100 kali.
fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalatin. Pahalanya setara dengan ia berkurban dengan 100 ekor onta yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Lagu jarang kita gawe nah ini. Ya ampun nah. Sekata mau pahala no. Ya mudah rua. Ya, tapi baru berapa subhanallah wah bosan kita. Istighfar baru 10 kali sudah lelah kita. Ini beratnya surga ini. Tapi lihat pahalanya sangat besar. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wahallili mi'ata tahlilatin. Ucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Yang mengisi antara langit dan bumi. Yang memenuhi antara langit dan bumi. Wala yurfa'u yawma idin li ahadin amalun illa an ya'tiya bimisli ma ataiti bihi. Dan tidak diangkat satu amalan pun dari seseorang kecuali dia mendatangkan amalan seperti yang engkau datangkan wahai Ummu Hani. Maka cocok ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ini zikir yang paling dicintai, pahala, ganjaran, balasan yang sangat besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Razak menjelaskan kenapa zikir ini adalah zikir yang paling dicintai. Kumbena 4 zikir nenek si paling tada menangis si Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdul Razak mengatakan wa qad qala ba'du ahli ilm. Sebagian para ulama menyatakan la'alla sirra fi kauni hadhil kalimatil arba'i ahabbu al-kalami ila Allah. Rahasia kenapa 4 zikir ini paling dicintai oleh Allah? Jawabannya singkat, padat. Annaha jama'at ma'anil asma'il husna wa sifatihil ulia. Karena 4 zikir ini mengumpulkan seluruh makna-makna nama-nama Allah dan mengumpulkan makna-makna dari sifat-sifat Allah. Itu jawabannya. Kenapa dia zikir yang paling utama? Karena 4 zikir ini mencakup makna seluruh nama-nama Allah dan mencakup seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu jawabannya. Kumbena ampo 4 zikir ini paling termenang si Allah? Jawabannya singkat, jelas, padat. Karena zikir ini sudah mengumpulkan seluruh makna nama-nama Allah dan mengumpulkan semua makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita bahas apa makna subhanallah. Kalimatu tanzihin wa taqdis. Kalimat subhanallah adalah kalimat penyucian untuk Allah Azza wa Jalla. Kalimat menyucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, dari segala sifat yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Ini makna apa? Subhanallah. Tatkala kita mengatakan subhanallah, apa maknanya? Maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan, sifat yang tak pantas, sifat yang tidak layak bagi Allah. Ya kena subhanallah. Nah ini
Angkan tak rubah wana. Subhanallah, 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 subhanallah. Los na payo. Sambungna ya. Saking gecapna, saking cepatnya subhanallah, 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 subhanallah sampai pada jamaah. Ini bahaya ini zikir ini. Subhanallah, kasih jeda subhanallah, 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 subhanallah. Agar maknanya benar, maha suci Allah. Direnungi, diresapi makna itu. Bukan hanya sebatas gerakan lisan dan bibir. Bare bersambung, lain kenana mampu. Lain maknanya nanti. Coba Abu Sayyaf ucapan subhanallah dulu. Subhanallah. Terus. Terus 10 kali. Subhanallah. Lanjut alhamdulillah Pak Yuk. Ingat Mami Kas, ingat. Jangan subhanallah, 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 subhanallah katanya. Ini enggak boleh ini. Nanti maknanya berubah. Jelas Mami Rifai? Baik. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat As-Saffat ayat 180? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhana rabbik, maha suci Rabbmu, rabbil izzah, Rabb yang maha perkasa, amma yasifun, dari sifat-sifat buruk yang mereka sifati Allah dengannya. Itu makna subhanallah. Kita mensucikan Allah ya dari sifat-sifat yang tidak layak. Taib. Makanya di antara nama Allah itu apa? Al-Quddus. Apa juga? Subuh. Quddus. Mamikas, piran terbaca doa subuhun, qudusun, rabbul malaikati warruh. Piran terbaca ya. Itu salat, piran salat no. Sawi kurang. Sawi salat. Sawi itu salat. Abu Sayyaf nengka. Abu piran terbaca subuhun, qudusun, rabbul malaikati warruh. Piran terbaca zikir nenek. Apa ngana? Puasa Ramadan ngana? Kajana. Puasa Ramadan. Allahu Akbar. Mami Rifai piran terbaca Mami. Ida selesai subuh nengka aja na. Yang ingat obat herbal dang ini. Bab Amadi. Ketika ruku dan ketika sujud. Piran Abu? Piran. Piran terbaca ya Abu? Subuhun, qudusun, rabbul malaikati warruh. Ini sama maknanya dengan kaitannya dengan subhanallah. Dua nama Allah yang menunjukkan apa? Allah maha suci dari segala kekurangan, aib dan cacat. Subuhun, qudusun. Mami Kas, ingat ini, terbaca piran ketika kita ruku dan sujud. Ya terbaca. Ndak ke merangkat Mami Rifai sawi salat subuh aja. Taib. Kemudian alhamdulillah.
Ini ucapan yang sering kita ucapkan. Kata alhamdulillah, kata alhamdu khusus milik Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Yang ulang, kata alhamdu dalam bahasa Arab itu ada namanya alhamdu, ada namanya al-madhu, ada namanya as-sana. Tiga maknanya ini sama, sanjungan, pujian. Tapi al-madhu was-sana'u itu untuk makhluk boleh, tapi alhamdu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maknanya kata para ulama, as-sana'u ma'al hubbi wat ta'zim. Sanjungan disertai kecintaan dan pengagungan. Sanjungan, pujian disertai dengan apa? Kecintaan dan pengagungan. Niki yang dimaksudkan, ini yang dimaksudkan dari kata alhamdu. Enggak boleh kita mengatakan alhamdulillah Muhammad. Enggak boleh. Tapi khusus untuk siapa? Lillah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah azza wa jalla. Baik. Maka ketika kita mengatakan segala puji bagi Allah, ini disertai dengan apa? Kecintaan dan pengagungan. Jelas para jamaah? Baik. Kemudian la ilaha illallah. Ini semua kita tahu maknanya, alhamdulillah. Kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas. Disebut juga oleh para ulama kalimatut taqwa. Disebut juga oleh para ulama al-urwatul wusqa. Ini nama-nama lain kalimat la, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa. Apalagi al-urwatul wusqa. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama kalimatus syahadah. Kalimatus, dan disebutkan oleh para ulama a'zamun ni'am. Nikmat yang paling besar adalah kita faham kalimat la ilaha illallah. Paham makna kalimat la ilaha illallah adalah nikmat paling besar. Sebagaimana kata Sufyan ibn Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam Kitab Syukur lil Imam Ibni Abi Dunya, ma an'ama Allahu 'alal ibadi ni'matan a'zam min an 'arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba daripada nikmat Allah menjadikan mereka faham kalimat la ilaha illallah. Soalnya tidak paham kalimat ini la ilaha illallah, tapi masih datang ke kuburan mencari berkah, mencari perantara, datang ke tempat-tempat yang dikatakan angker, keramat dan yang lainnya, mencari keberkahan dalam rangka tolak balak dan yang lainnya. Mereka tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Nikmat yang paling besar, kata Sufyan ibn Uyainah, adalah Allah menjadikan kita faham tentang kalimat la ilaha illallah. Abu Sayyaf, apa arti la ilaha illallah? Oh, Abu Sayyaf dan tetes kelam ini aja. Apa makna la ilaha illallah? Amadipat. La ma'buda bihaqqin. Pak Ahmad. La ma'buda bihaqqin, tidak ada ma'bud. Apa arti ma'bud? Sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla.
Abu Sayyaf ulang dulu. Maknanya. Artina. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang keberapa ini? Nah, ini sudah 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini semuanya mengandung isi apa? Makna dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian Allahu Akbar. Apa maknanya? At-takbir at-ta'zimu lillah. Wa'tiqadu annahu al-kabirul muta'al allazi la akbara minhu. Allahu Akbar adalah mengagungkan Allah, meyakini Allah maha besar lagi maha tinggi, yang tidak ada yang lebih besar darinya. Makanya katakan huwal kabirul muta'al. Dialah Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Makanya rahasia kenapa kita disyariatkan mulai salat itu dengan apa? Tahrimuhat takbir. Salat mulai dengan Allahu Akbar. Agar kita faham bahwasanya Allah Azza wa Jalla maha besar dan maha tinggi dari segala sesuatu. Sehingga kita harus siap meninggalkan dunia yang sangat kecil. Dia harus mengatakan Allah maha besar dalam hatinya, sehingga dia mengeluarkan dunia yang sangat kecil dan hina. Tak goyo lagu Allahu Akbar selapu baik keingetan. Otang-otang si nyebuk baik kendaitan. Lah mending ku berotang na. Be ingat ya para jamaah. Taib. Kemudian di antara keutamaan dari zikir yang 4 ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita ucapkan 4 zikir ini, ya, kita orang yang paling kaya di atas muka bumi ini, paling sugih, ya, paling apa? Paling sugih. Orang yang bisa mengucapkan zikir ini dia paling kaya. Kalau kita semua sanggup tiap hari mengatakannya pada sugih, kita bilang dulu para jamaah. Tapi yang diberikan taufik, yang diberikan hidayah untuk mengucapkannya, yang lain tidak diberikan hidayah mengucapkannya, berarti dia lebih kaya daripada yang lain. Cuman 4, tidak sampai 1 menit. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an aqul, sungguh aku mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena oleh sinar matahari ini. Artinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Berarti tidak akan ada dunia ini kalau dibandingkan dengan 4 ini, dunia dan isinya. Maka ini keutamaan yang luar biasa dari zikir ini, ikhwatal iman. Maka dengan kita tahu fadilah, keutamaan suatu amalan, itu yang menggerakkan hati kita untuk mengamalkannya.
Satu kali saja para jamaah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Beselepuna berdoain tawah ini. Ya, semuanya kita miliki. Taib. Maka oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur kita harus sering-sering membaca zikir ini. Karena kita ini memiliki berapa persendian? 360 persendian dalam badan ini. Sebelum diteliti oleh dokter, Nabi sudah tahu melalui wahyu. Tanya ahli medis, ya otomatis mereka akan mengatakan berapa jumlahnya? 360 persendian. Setiap persendian itu wajib sedekahnya. Makanya Nabi SAW perintahkan kita, fakullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Satu kali tasbih, satu sedekah. Satu kali alhamdulillah, satu kali sedekah. Satu kali la ilaha illallah, satu kali sedekah. Satu kali takbir, satu kali sedekah. Makanya kata Nabi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi itu, setiap persendian itu wajib dibayarkan sedekahnya. Sebagai syukur atas karunia Allah Azza wa Jalla. Ya, satu persendian ini sarap kejepit para jamaah, Masya Allah, mahal biayanya. Satu sarap yang kejepit. Bapak lagi nalue. Ini mahalnya nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka syukur itu diwujudkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiang berketawan tiba pelungguh ini. Arak kita tidak tahu baca zikir ini julukah? Saking mudahnya ini. Tidak ada kita yang tidak hafal. Tidak ada kita yang tidak hafal. Makanya cocok kata Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Ma syai'un anja min azabillahi min zikrillah. Tidak ada suatu yang paling menyelamatkan dari siksa Allah daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya narak si paling nyelamatang kita ini dengan siksa Allah daripada apa? Daripada berzikir kepadanya. Makanya Allah sanjung orang-orang yang banyak berzikir. Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, wazkurullaha katsira. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Kemudian wa min fadaili hadhil kalimat, di antara keutamaan zikir ini, annahunna ghirasul jannah. Ia adalah tanaman surga. Apa? Tanaman surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam Sunan At-Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Al-Albani. Pertanyaan para jamaah sebelum tiang baca hadis ini. Nabi siapa yang menyuruh Nabi kita untuk menyampaikan salam kepada umatnya? Ada seorang Nabi yang pernah suruh Nabi SAW untuk menyampaikan salam kepada umatnya, kepada kita. Nabi Musa, Nabi Ibrahim.
Kata Nabi SAW, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Isra wal Mi'raj. Faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan salamku kepada umatmu. Istimewanya umat Nabi Muhammad ini. Nabi Ibrahim perintahkan Nabi untuk apa? Menyampaikan salamnya. Kemudian apa kata Nabi pada saat itu? Nabi Ibrahim mengatakan, girasuha, ya, tanamannya surga itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semakin banyak zikir ini, semakin banyak tanaman yang kita dapatkan di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Tapi sudah dikumandangkan azan, kita azan dulu, lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu, amma ba'du. Silakan ada yang bertanya. Pak, saya. Dari sholat yang menghapuskan apakah dengan sholat apa mohon penjelasan. Sholat menghapus dosa, kata Bu Sayyab. Kemudian kalau tidak sholat apa yang dihapus? Nah, itu pertanyaannya. Kalau tidak sholat, dia dihapus namanya dari surga. Jelas Abu? Orang yang sholat
akan dihapus dosa-dosanya. As-salawatul khams mukaffiratun lima bainahunna. Salat 5 waktu menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Tapi kalau orang yang tidak sholat, ya namanya dihapus dari surga. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Pembeda antara kami dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkannya maka dia telah jatuh ke dalam kekafiran. Jelas Abu? Lanjut. Dari kita baca 100 kali subhanallah mara kempok Ailal. Apakah dia secara silke ginaput itu atau dosa besar? Maksudnya yang baca subhanallah bihamdi 100 kali akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Yang dihapus adalah dosa-dosa kecil kata para ulama. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Bagaimana dengan tambahan lafaz ya wala haula wala quwwata illa billah? Ya, memang ada beberapa riwayat yang datang dari sahabat yang di situ disebut lafaz hauqalah, disebut lafaz la haula wala quwwata illa billah. Ketika datang Arab Badui ya kepada Nabi SAW mengatakan, alimni kalaman aquluhu, Rasulullah ajarkan kepadaku zikir yang aku baca. Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah rabbil alamin, la haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Hadis ini riwayat Abu Daud. Lafaz ini adalah lafaz yang sahih. Nah, tapi yang paling utama itu 4 tadi. Jelas ini? Jadi tidak ada tambahan ahabbul kalami ilallahi khams. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah 5 enggak, cuma 4 itu saja. Tapi dalam tambahan ini, sahabat ini tidak bisa baca Al-Quran dalam sholatnya. Kemudian dia perintahkan Nabi untuk mengajarkan dia pengganti baca Qurannya itu. Nabi ajarkan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian apakah zikir ini cukup dengan hanya terlintas di dalam hati? Tidak cukup, harus dengan gerakan lisan. Nabi SAW memperdengarkannya. Dan para ulama kita menjelaskan, ya tidak cukup orang ruku sujud hanya membaca subhana rabbiyal azim dengan dalam hatinya, harus dengan gerakan lisan. Baru dia sah. Karena kalau dia baca dalam hati bukan ucapan namanya. Tapi itu adalah lintasan yang ada di dalam hatinya, bukan ucapan. Nah, wallahu taala ala wa alam. Mudi Ahmadil mudi. Tanpa masalah bacaan ruku sujud, ruku subhanallahil azim, subhanallah rabbana wa bihamdihi, terus sujud subhanallahil a'la, subhanallah sujud kedua
Subhanallah rabbil a'la, subhanallah jabal wa beliau azamah. Kamu kita baca yang itu. Kalau menurut Imam Nawawi boleh menggabungkan zikir. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, zikir-zikir yang datang dalam bentuk variasi, ya, seperti zikir ruku, zikir sujud, dan zikir-zikir yang lainnya itu, menurut pendapat Imam Nawawi, beliau membolehkan menggabungkan zikir-zikir itu dalam satu salat. Tapi menurut para ulama yang lain, menurut mayoritas mengatakan lebih baik mencukupkan dengan satu zikir. Misalkan salat zuhur, ya khusus baca Subuhun Quddus atau Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku. Kemudian Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Cukup itu sudah. Nanti salat asar ganti dia. Salat sunnahnya ganti lagi. Variasikan seperti itu. Bukan dicampur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Boleh lang subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Terus boleh diurutkan sampai 100 kali boleh. Tapi juga pisah-pisah, subhanallah 100 kali boleh, alhamdulillah 100 kali, ya Allahu akbar 100 kali, la ilallah 100 kali dipisah juga boleh. Yang penting berapa? 100 kali, entah langsung digabungkan atau secara terpisah. Kedua-duanya diperbolehkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pak Madi. Jadi aku bicara hilangannya hayalan kalau. La ilallah. Kah. Berat ini aja para jamaah. Bagaimana cara kita menghilangkan hayalan kita ketika mengucapkan Allahu Akbar? Hilangkan dunia. Jangan banyak kesibukan dunia. Semakin banyak beban dunia, semakin penuh pikiran kita. Bisnisnya 15 kah? Ndek man mikirang trong Aceh, ndek man mikirang sembako, ndek man mikirang meni. Kah pikirang dah. Allahu Akbar. Penang ida para jamaah. Pusing mikirnya, banyak yang dipikirkan. Tapi kalau cuma satu yang dipikirkan, ya insya Allah lebih kurang. Satu saja sudah lelah kita mikir, apalagi banyak. Hilangkan ya intinya kan. Lagu dunia ini sekat. Ya. Kita ini semua bergelut dengan dunia. Nah, banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa Nabi itu, wa'udzubika min qalbin la yakhsha, dari hati-hati yang tidak khusyuk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di sini ada pertanyaan, bolehkah kita menyuruh orang untuk meruqyah kita? Ya boleh. Ya, kalau berbicara boleh. Tapi kalau ingin sempurna tawakalnya jangan. Tapi kalau ada orang yang meruqyah kita tanpa kita minta, tidak ada masalah. Ya, Aisyah meruqyah Nabi SAW, dan Nabi juga terkadang meruqyah Aisyah. Nah, untuk mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, jangan meminta di ruqyah. Lebih baik ruqyah sendiri. Nah, wallahu ta'ala ala wa alam. Apabila ini di luar tema, apabila seorang istri meninggal dunia dan meninggalkan hutang, apakah suami berkewajiban membayarkan atau dibayar dari harta istri tersebut? Barakallahu fiik. Dibayar, hukum asalnya dibayar dari harta peninggalan istri. Karena itu dalam bab faraid itu, di antara hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan itu adalah apa?
utang piutang orang yang mati. Baru kalau tidak ada hartanya, baru suami punya kewajiban membayarkan hutangnya. Tapi hukum asalnya diambil dari harta peninggalan si mayit. Jelas niki? Nah, wallahu taala ala wa alam. Mbak Mami. Ke. Ila itu. Ke dengar para jamaah. Ila itu. Ilallah. Kali-kali Mami apa ada tukar tambah dulu Mami? Apa tukar tambah pen surgano dulu? Kita tukar tambah dengan surga yang banyak pohonnya. Lihat pertanyaannya para jamaah. Kita banyak beramal masuk surga tapi kurang zikir katanya. Otomatis kurang pohon kita di surga. Apakah bisa kita tukar tambah surga kita dengan yang banyak pohonnya katanya? Surga itu tidak ada tukar tambah. Lamun herbal aja bau. Iya, kalau barang dunia bisa. Kita akan dapat surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini penting nih. Kita ingin surga kita berada pada tingkatan yang tinggi. Satu, anak yang soleh. Berusaha punya anak yang soleh. Makanya pada hari kiamat nanti di surga, orang tua itu kaget. Dia mengatakan, anna li hadza. Kok bisa saya mendapatkan derajat surga yang tinggi? Apa jawaban Allah? Bistighfari waladika lak. Karena anakmu yang terus memintakan ampun kepadamu. Anak yang saleh, tidak perlu orang tuanya mengatakan, tidak perlu orang tuanya berpesan, anakku, tidak lupa doa yang aku. Tidak perlu kita berpesan, wahai anakku doakan aku, mintakan aku ampun. Anak yang saleh tanpa diminta dia akan selalu memanjatkan doa. Anak yang saleh tanpa diminta pasti akan memintakan ampun bagi orang tuanya. Itu anak yang saleh. Tapi anak yang tak soleh kita lelah mati-matian minta sama dia, tapi dia tidak peduli dengan kita. Kemudian yang kedua, baca Quran yang banyak. Sudah kita bahas di masjid Dasan Nendang. Yuqalu li ahli al-Quran, iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, dikatakan kepada ahli Quran, bacalah dan terus naiklah tingkatanmu di surga. Iya, Al-Quran pakai Mami. Dan anak yang enggak ada lagi duit di akhirat mau tukar tambah pakai apa? Iya. Nah, wallahu ta'ala a'la wa alam. Mukhtar terakhir. Titipan. Terus? Uang itu dia memberi makan untuk pekerjaan membangun masjid itu. Pertanyaan Ustaz, apakah tetap itu dikatakan amal jariah? Taib. Pertanyaannya, orang menyumbangkan uang untuk bangun masjid. Nah, digunakanlah uang itu untuk memberikan makan tukangnya. Termasuk apa tidak para jamaah? Termasuk. Karena termasuk sepaket sudah, tukang dengan bangunan itu sepaket. Jelas? Iya, yang namanya orang bangun pasti ongkos tukang di situ termasuk, iya kan? Iya, sudah satu paket. Termasuk insyaallah taala. Allah Maha tahu niat hambanya. Wallahu taala ala wa ala. Demikian kajian kita pada kesempatan malam niki. Kajian pada pertemuan yang akan datang di Masjid As-Sunnah di Bulampit Timur biiznillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.